ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Qala al-mu'allif rahimallahu ta'ala anhu wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid darain amin. Ila an qala wa qala sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ara'aitum law anna nahran bi babi ahadikum yaghtasilu minhu kulla yaumin khamsa marratin hal yabqa min daranihi syai'un. Qalu la yabqa min daranihi syai'. Qala kadzalika as-salawatul khamsu yamhullahu bihinna al-khataya. Akhrajahu wala immatu fi wala immatu. Nabi bersabda, ini diajak mikir sama Nabi. Diajak mikir. Ara'aitum, apakah jika kamu sekalian melihat, lau anna nahron, ada satu sungai, bibabi ahadikum, di depan dari kamu sekalian. Kita punya rumah, kemudian depan kita ini sungai yang jernih. Kemudian yaghtasilu minhu, yang mana ada orang mandi minhu dari sungai tersebut kulla yaumin, setiap harinya khamsa marrat, 5 kali. Khamsa marratin, 5 kali. Hal yabqa min daranihi syai'un, maka apakah masih tersisa dari kotorannya sedikit pun? Bukan mandi 2 kali, mandi dalam keadaan 5 kali. Qalu la yabqa min daranihi syai'un. Sahabat jawab, tidak akan tersisa dari kotoran sedikit pun. Qala, Nabi bersabda, kadzalika as-salawatul khamsu. Begitupun solat-solat 5 waktu yang kita laksanakan, yamhullahu bihinna. Allah akan menghapus karena sebab itu solat-solat 5 al-khotoya, berbagai kotoran, berbagai dosa. Nah, kalau di sini kita orang ngelihat ya, kita hubungkan dalam masalah fikih. Tidak ada kesunahan untuk orang mandi setiap akan sholat. Ya benar? Tidak ada kesunahan untuk mandi. Tapi ada pendapat yang mengatakan disunahkan untuk mandi setiap akan sholat. Ya wallahu a'lam, mungkin dengan kias seperti ini. Tapi Nabi di sini gambarkan sama kita orang ini, mandi di sini yaitu pelaksanaan sholat yang akan menghapus dosa, yang akan menghilangkan dosa. Sering kan Nabi tahu bahwasanya kalau ada orang itu bagaimanapun dia, buruknya bagaimanapun, ahli maksiat kayak ahli ini, ahli dan sebagainya, semenjak dia sholat masih diharapkan baiknya. Tapi kalau dia tidak sholat atau telat sholat, salah satu sholat yang paling berat yaitu subuh, paling sulit itu. Kemudian tingkatan yang kedua sholat isya. Makanya sholat isya sama subuh kalau kita berjamaah, isya seperti bangun separuh malam ibadah. Sholat subuh berjamaah itu seperti sholat 1 malam penuh ibadah kepada Allah, tidak tidur. Allahu Akbar. Diberikan sama Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Itu paling sulit. Itu paling sulit. Maaf, kadang-kadang kita ini hadir majelis, kita nyampaikan perasaan cinta kita kepada Nabi bagus, tapi subuhnya jangan telat. Subuhnya jangan telat. Ini yang menentukan. Terutama sholat di masjid bagi laki-laki. Oh berat itu. Berat. Hatta ilmunya mentok nang langit. Tapi kalau dapat hidayah sama Allah sulit. Orang itu kalau mau pinter gampang. Pinter itu salah satu usaha untuk mendapatkan hidayahnya Allah. Artinya apa? Kalau orang ini pinter tapi tidak merubah keadaannya, hidayah, dekat sama Allah, menghidupkan masjid, apalagi sampai subuh, sampai waktu duha, ya kan? Oh berat, berat, nemen berarti. Tapi janji loh, yang diberikan sama Allah Subhanahu Wa Taala. Ini ya, sing kerja-kerja sulit. Dengarkan, kan katanya 2024 ini sulit, menteri opo, takut nanti internet
pukul, mati semuanya, internet sak dunia. Apapun yang terjadi, kalau kita bisa jaga ini, pegang janji ini, para ulama kita mengatakan siapa orang yang selesai sholat subuh, dia tidak bergerak dari tempatnya, itu banyak pembahasan. Abdul Haddad mengatakan kalau seorang perempuan misalnya menyiapkan untuk suaminya, untuk anaknya, pokoknya masih dzikir, apalagi duduk, pokoknya dzikir, enggak turu. Turu titik enggak apa-apa. Lek kakek enggak oleh. Ya. Dia akan mendapatkan oleh rizki dari si Allah seperti orang yang kerja seluruh dunia. Jadi kerja nang di Eropa, kerja nang negara Arab, kerja nang Cina, kerja nang iki. Berapa keuntungannya totalnya itu diberikan kepada orang yang mau duduk untuk setelah sholat subuh sampai waktu isyraq, sholat duha 8. Kakean potongan ndak ono 2 rakaat. Laksanakan. Allah berjanji melalui kalamnya para ulama yang thiqat, mereka mengatakan apa? Diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala rezeki melebihi dari, bukan sama ya, melebihi seperti orang yang kerja seluruh dunia. Paham li? Iya. Makanya juga kaget nganggur venturer. Iya. Nganggur umroh. Iya, Beb. Iya. Nah kan ngelut tok, lah wong kon subuh turu. Ngelut tok urusane. Kok tahu to abang tok ae. Abang gambar setan ya, digantongi terus. Allahu Akbar. Paham ya? Ini. Wa fit Tirmidzi anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dalam riwayat Imam Tirmidzi, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi itu tawaddu'a, berwudu. Summa qala, kemudian Nabi menyatakan, man tawaddu'a wudhu'i hadza. Siapa orang yang wuduku ini. Artinya apa? Wudunya sama seperti Nabi. Gunakan sunnahnya. Kan tahu sunnahnya. Basuh tangan, basuh telapak tangan sebelum ini, kemudian kumur, kemudian istinsyak, kemudian gunakan siwak, kemudian wudu, basuh wajah sempurna, kain dibersihkan semuanya, kemudian tangan sampai ditambahi sedikit, paling mentoknya sampai pundak, kemudian kepala dibasuh dengan air. Kalau seluruhnya itu setiap rambut pengampunan dari Allah. Beb iki butak no rambutnya, ya apa? Dikira-kirakan ada rambutnya, gondrong. Nah itu, setiap satu rambut diampuni sama Allah. Kemudian apa? Mengusap telinga meskipun sunnah. Kemudian apa? Mengusap leher meskipun Imam Nawawi mengatakan bid'ah. Imam Nawawi mengatakan bid'ah itu, basuh leher. Tapi Imam Ghazali mengatakan enggak. Mengambil hadis siapa orang yang basuh dari lehernya wuqiya min ghillin nar, akan dijaga dari rantai api nerakanya Allah. Basuh aja tidak ada masalah. Kemudian apa? Basuh kaki. Sampai mana mentoknya? Sampai lutut. Kemudian kakinya kita gunakan jari kelingking dibersihkan antara ini. Itu wudhunya Nabi SAW. Diberikan fasilitas lagi. Setelah itu apa? Menghadap kiblat. Kemudian apa? Ngangkat tangan. Sekiranya kelihatan ini. Nah, ketiaknya. Bukan berarti dicopot bajunya, bukan. Diangkat gini. Sekiranya kalau bajunya dicopot kelihatan itu ketiaknya. Kemudian apa? Melihat ke atas. Ini tok yang hukumnya tidak makruh. Karena kita berdoa dengan melihat ke atas hukumnya makruh. Ada riwayat yang mengatakan bisa menyebabkan kebutaan. Tapi khusus untuk ini enggak. Baca doa setelah wudhu, baca inna anzalnahu 3 kali. Apa faedahnya? 8 pintu sorga dibuka oleh Allah, mau masuk manapun diberikan kesempatan. Cuma wudhu loh ini. Wudhu diberikan pintu 8. Ini kalau zamannya Rasulullah harus berperang loh. Harus mengorbankan semuanya. Kita enggak. Cuma wudhu yang sempurna. Wudhu yang bagus. Diberikan 8 pintu sorga manapun yang mau masuk, tidak ada masalah. Hampir magomnya seperti apa? Sayyidina Abu Bakar. Hampir. Yang dikatakan bahwasanya Sayyidina Abu Bakar itu diberikan kesempatan oleh Allah masuk pintu manapun boleh. Karena kebaikannya. Ngelihat sodakonya ahli sodako. Ngelihat berkorbannya berkorban. Ngelihat cintanya sama ini ahli puasa ahli ini diberikan. Lah kita orang enggak diberikan dispensasi. Meskipun tidak seperti itu, pokoknya sempurna seperti ini, diberikan kesempatan oleh Allah seperti kesempatan yang diberikan kepada Sayyidina Abu Bakar.
Masalah apa ini? Wudu. Makanya Nabi menyatakan apa? Man tawaddo'a wudu'i hadza. Siapa orang yang berwudu wuduku ini. Tsumma shalat duhra. Kemudian dia salat duhur. Ini riwayatnya salat duhur. Ya. Ente bisa bayangkan kalau salat duhur berjamaah. Ya apa kira-kira? Satu. Terus gimana kiranya kalau salat duhur di masjid? Ya apa kira-kira? Kemudian sholat duhur di masjid tadi itu diikuti oleh beberapa orang yang softnya agak banyak. Pengampunan dari Allah. Ini sebenarnya. Summa sholat duhro. Ghufira lahu ma taqaddama. Diampuni untuk orang tadi itu dosa-dosanya ma taqaddama. Apa-apa yang telah berlalu. Bainaha antara sholat duhur wa baina sholatis subhi. Dan sholat subuh. Jadi setelah sholat subuh, ya namanya kita orang hidup di sini kan ya. Kadang-kadang atinan pengajian ya ketok wedok. Ya ndak gawe kudungan atau kadang-kadang kudungan mek nutupi separuh tok. Banyak kan? Hah? Kudungan nutupi separuh tok. Jadi separuh rambutnya ketok. Iki ya opo. Nah, itu kotoran-kotoran dikit. Dihilangkan dengan ini. Diampuni sama Allah Subhanahu wa taala. Kemudian apa? Tsumma shallal asra. Kemudian dia sholat asar. Sholat asar ini paling sulit. Kenapa? Nanggung waktu nih. Iya benar. Kita orang misalnya asar sekarang jam 3. Kadang-kadang kita orang ini mau tidur jam setengah 3 misalnya. Setengah jam lagi bangun. Makanya bisa ngambil pendapat Imam Abi Hanifah aja. Masuk 1/4 setelahnya. Dan ini dilaksanakan Habib Ja'far. Iya, ono dalile. Jangan khawatir, Mam. Ini, Mam. Hatta inti sembahyang jam 4, jam 4 seperempat, ono dalile. Dalile sapa? Imam Abi Hanifah, Habib Ja'far. Waduh. Ya. Ghufira lahu ma taqaddama bainaha wa baina shalatid duhra. Diampuni antara salat duhur sampai salat asar. Bersih ya? Allahu Akbar. Tsumma shallal maghriba. Kemudian salat maghrib. Ghufira lahu ma taqaddama. Diampuni untuknya apa-apa yang telah berlalu bainaha antara sholat maghrib wa baina sholatil asri. Antara asar sama maghrib diampuni karena sholat maghrib tadi itu. Yes. Tsumma sholat isya, kemudian dia sholat isya. Ghufira lahu, diampuni untuknya ma taqaddama, apa-apa yang telah berlalu. Bainaha, antara sholat isya wa baina sholatil maghrib. Antara maghrib dan isya kehapus. Dusoni. Ya, ndak ada wallahu a'lam lah. Mungkin ketika selesai sholat maghrib, buka HP titik, kemudian kelihatan ada orang jelek-jelekkan salah satu pasron misalnya, ente seneng didelok terus. Kan tidak boleh itu. Kotoran, debu. Tapi jangan didalil loh ya. Tidak apa-apa malingnya sembahyang isya. Tidak boleh, itu disengaja jangan. Kalau tidak sengaja, kadang-kadang ke bawah, kadang-kadang jadi menungso ke bawah. Ya. Diampuni sama Allah Subhanahu wa taala. Kemudian apa dilanjutkan di sini? Tsumma la'allahu ayyabita. Kemudian bisa jadi dia ini yabita lailatahu, tidur malam harinya apa? Yatamarrahu. Yatamarrahu itu yatana'amu. Dalam keadaan tenang, dalam keadaan plong, hati enak. Paham ya? Jadi batal isya. Kalau ente sumpek ini lihatan. Kenapa badal isya anak kok sumpek ya? Anak kepikiran ini. Lihat sholatnya. Janji Nabi, tenang uripe. Kosong, plong. Plong, tahu ya? Dada itu enak, adem. Meskipun belum jom ini tidak ono. Iya betul. Dan ketahui, kebaikan yang dilaksanakan satu orang itu akan merembet kepada yang lain. Ya. Allahumma ja'alna minhum. Kita orang sebagai suami misalnya, sebagai kepala keluarga, kita orang melaksanakan ini, ya. Itu kebaikan akan merembet ke istrinya, ke anaknya, ke orang-orangnya. Makanya para ulama kita banyak menyatakan di antara mereka ini banyak yang jadi wali karena sebab pembantunya wali. Jadi banyak orang yang jadi wali, gara-gara apa? Karena majikannya ini seorang wali min aulaillah. Ente lihat semuanya. Sampai Umar bin Abdurrahman Attas begitu cintanya sama Syekh Ali Baros. Ngatakan apa? Siapa orang yang dia tadi itu menyampaikan tawasul kepadaku.
Nyampaikan tawassul kepada diriku, kepada Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas. Kalau tidak nyampaikan tawassul kepada Syahri Baros, tidak nyampe. Syahri Baros ini tukang pijetnya loh. Tukang pijetnya. Ya ini digoleki. Deret gitu. Nah, kok kadang-kadang tidak akan ngoyo titik. Ya Zil. Anda. Engkau pengajian udan titik, udur. Ngeluh titik, udur. Ya wes udur terus. Atau le futu, udur maning. Atau le gampang, udur maning. Udur tok. Ngeluh akhirnya. Nah, ngosong. Pernah suatu saat, Allahu Akbar. Tapi memang cintanya nemen. Mungkin dia bilang apa? Kita orang ini sebagai murid, kalau kita cinta sama guru kita, selesai urusan. Bondo cinta tok. Cinta. Orang cinta itu nanti ada ada ketentuannya. Tidak akan kepingin buat kecewa sama gurunya. Tidak akan membuat susah gurunya. Itu. Ini Syahli Baros, begitu cintanya sama Umar bin Abdurrahman Al-Attas, dipijeti. Mijeti. Kemudian beliau ngomong dengan beberapa orang ketika itu, ente kalau mau ketemu Nabi Khadir, ada di sana. Di kono. Oh iya, Beb. Iya. Kalau itu mau ketemu. Di situ ada sekarang. Kabeh muridnya ngadeg. Kepingin ketemu Nabi Khadir. Syahli Baros enggak, tetap mijeti. Mijeti. Duduk maca kitab loh ini. Mijeti. Allahu Akbar. Paham ya? Beliau tahu, tanya, loh, kamu kok enggak ikut seperti teman-teman begitu? Itu kan mau ketemu Khadir. Apa dia beliau? Habib, kalau Nabi Khadir ajak kepingin ketemu sama kamu, lah ada apa mau ketemu sama dia? Aku Hasan ketemu sama kamu, Habib. Apa jana Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas? Kalau semua pecintaku memiliki perasaan cinta seperti engkau, aku akan sampaikan ke hadirat Allah dalam waktu sekejap. Ndak suwi-suwi. Paham ya? Nggak pikiran kon. Kon ngaji mulai biar kok sih pinter ya. Pinter nemen. Ada ndak beres ini. Nah, ndak mungkin. Gampang kok. Nyampe gampang. Cuman sekedar kita orang telaten aja. Paham ya? Dalam keadaan tenang, dalam keadaan ini. Kemudian apa? Summa ingqoma. Kemudian jika dia bangun. Fatawaddo'a. Dia wudu. Fasalla wa shalla subha. Dia salat subuh. Ghufira lahu, diampuni untuknya. Ma bainaha, apa-apa antara salat isya. Ma bainaha, apa-apa antara salat subuh. Wa baina salatil isya. Suci. Mulai isya sampai subuh dibersihkan. Kenapa? Karena sholat subuh. Mulai subuh sampai duhur disucikan. Kenapa? Mulai subuh sampai duhur disucikan. Kenapa? Duhur. Sholat duhur sampai asar disucikan. Kenapa? Karena sholat asar. Asar sampai maghrib disucikan. Kenapa? Sholat maghrib. Maghrib sampai isya disucikan. Kenapa? Sholat isya. Terus. Tidak ada mukmin. Tidak ada kesulitan orang mukmin itu. Gampang. Orang mukmin diberikan gampang oleh Allah Subhanahu wa taala. Asalkan melalui jalur ini ya. Allahu Akbar. Lah kon bayangno. Siapa? Saibul Bughya Habib Abdurrahman. Saibul Bughya Habib Abdurrahman. Habib Abdurrahman yang ngarang Bughyatul Mustarsyidin, orang alim. Beliau itu pernah tinggal ada di satu gunung, apa tujuannya? Nulis jadwal waktu sholat. Jadi sampai sekarang di Tarim itu menggunakan jadwal waktu sholat yang digunakan Habib, yang disusun oleh Habib Abdurrahman Al-Masyhur, pengarang Saibul Bughya. Itu beliau sudah alim model seperti itu, 40 tahun tidak pernah telat untuk sholat jamaah. Jadi masuk dulu, adzan dia, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Datang orang. Kemudian diperhatikan, yang adzan itu yang paling berhak untuk iqomah. Perhatikan ini. Jangan yang adzan fulan, yang iqomah fulan. Lain, enggak. Sunnahnya itu yang adzan, yaitu yang iqomah. Habib Abdurrahman, karena adzan, berarti beliau yang iqomah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Rasulullah. Beliau iqomah. Adzan beliau, iqomah beliau. Kemudian setelah itu apa? Sholat. Sholat imamnya yang paling alim di antara jamaah. Yang paling alim siapa? Habib Abdurrahman. Beliau maju lagi. Makanya sholatnya itu adzan sak iqomah, sak buka masjid, sak semuanya beliau. Itu dilaksanakan 40
40 tahun Pak De. Iki setahun rong tahun wis ngelu. Kadang-kadang ndak sak wulan rong wulan. Wis anu ngelu. Lah ono. Ndak ada. Dan itu tahu, semoga bisa disampaikan sama Allah ya. Inti ke Hadramut itu, di Hadramut itu sampai sekarang tempatnya untuk Hadrobah Saudan, Selasa sore, itu di tempatnya Habib Abdurrahman. Itu dulu temboknya, begitu cintanya sama ilmu, ditulis fawaid di tembok. Jadi ibaratnya wallpapernya, tulisan tangan beliau berisi fawaid tentang fikih. Alim, abid. Kalau alim tok ndak abid, fasik nanti. Abid tok ndak alim akan dimenggokkan sama setan. Ini ndak alim, abid. Ya tadi. Sampai sekarang dibaca kitabnya. Ya. Allah. Kita minta sama Allah, hadirin. Bagian, kita minta sama Allah. Kita tahu hati ini jauh sudah. Hati kita ini kotor, terhijab ini. Cuma kita minta sama Allah, kita minta 1/10 dari rasa nikmat ketika ibadah sama Allah. Yang dirasakan orang-orang pilihannya Allah. Ini yang perlu kita minta. Ayo, waktu mustajabah, waktu dikabulkan sama Allah. Jangan panjang-panjang. Doanya, ya Allah berikan rasa kepadaku, ya Allah rasa-rasa yang telah dirasakan orang-orang pilihannya Allah. Apa di antara omongannya mereka? Mereka mengatakan apa? Kalau penduduk sorga merasakan nikmat seperti nikmatnya kami bangun malam. Mereka merasakan nikmat seperti kami bangun malam ibadah sama Allah. Maka ya di surga biasa-biasa saja. Kenapa? Karena mereka merasakan nikmatnya sorga. Nah ini kita orang kan bingung kadang-kadang. Gimana merasakan ini? Ya kita minta sama Allah. Nikmat ketika baca Quran, nikmat ketika dzikir, nikmat ketika ibadah. Syuf, ana pernah dapatkan satu orang. Dan sampai sekarang orangnya hidup. Semoga Allah panjangkan umurnya. Itu kalau baca dalail khairat, bukan kalau baca dalail kan hari Sabtu bacaan, hari Ahad bacaan sendiri, hari Senin bacaan sendiri. Ini fulan ini, kalau baca dalail setiap harinya dibaca mulai Senin pendak Senin. Tiap hari. Senin, Selasa, Rebu, Kamis, Jumat, Sabtu, Ahad, Senin. Hari pertama. Hari keduanya gitu. Dibaca semuanya. Dan beliaunya ini punya pondok. Ngajar. Masih ada wirid yang lain. Kok bisa? Itulah keberkahan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan kita mengatakan, ini apakah mungkin? Loh, apakah mungkin? Allah berikan. Kalau sudah berikan berkah, ya sudah selesai. Ya. Allahumma ja'alna minhum ya. Wa an Abi Umamah Al-Bahili radhiyallahu anhu qala bainama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil masjid, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam tengah di masjid, wa nahnu qu'udun, kita sahabat tengah duduk ma'ahu bersama Nabi. Idja'ahu rajulun, ketika itu datang seseorang. Faqala, rajul itu mengatakan, ya Rasulullah, inni asabtu haddan fa'aqimhu alayya. Ya Rasul, aku melaksanakan perbuatan dosa, maka laksanakan hukuman kepadaku. Nabi tidak senang, hadirin. Nabi itu tidak senang untuk membuat orang itu susah. Ketika sahabat ini minta untuk diberikan hukuman, tidak dijawab. Tidak dijawab. Fasakata anhu. Maka ketika itu Nabi fasakata anhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasul diam, tidak dijawab. Tidak dijawab. Summa ada. Kemudian kembali lagi orang itu ngomong, sahabat itu ngomong. Faqala ya Rasulullah, inni asabtu haddan. Sesungguhnya aku telah melaksanakan, telah menimpa kepadaku satu perbuatan dosa. Fa'ahakimhu alayya. Berikan hukuman kepadaku. Fasakata anhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Diam Nabi. Tidak dijawab sama Nabi. Lihat ya. Summa ada ats-tsalitsata. Kemudian dia mengulangi yang ketiga kalinya. Fasakata anhu. Nabi diam. Maka ketika itu apa? Fa'uqimatis shalah. Ketika itu dilaksanakan salat. Salat sudah. Falamma insarafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka ketika Nabi pergi,
Qala Abu Umamah menceritakan, tabi'a ar-rajulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hina insarafa. Orang itu masih ngejar Nabi, ngikuti Nabi. Kemudian apa? Wattaba'tu. Kemudian aku mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku ini Abu Umamah. Aku mengikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam. Anduru mada yaruddu ala rajul. Aku kepingin tahu apa jawaban Nabi. Nabi itu mau jawab apa? Falahiko ar-rajulu bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Orang itu ngejar Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa qala, orang sahabat itu mengatakan, ya Rasulullah, diulangi lagi, ya Rasul, inni asabtu haddan fa'aqimhu alayya. Aku telah berbuat satu perbuatan dosa, laksanakan hukuman kepadaku ya Rasul. Faqala lahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apa jawaban Nabi? Ini kabar gembira buat kita hadirin. Kabar gembira, dengarkan ini katanya Nabi. Atawadda'ta wa ahsantal wudu'a. Nabi tanya, fulan, kamu sudah wudu dan wudu dengan sunnahnya, wudu baik, wudu sempurna, wudu menggunakan sunnah? Qala bala, bala ya Rasulullah, iya ya Rasul. Qala, kemudian Nabi menyatakan, thumma syahidtas salata ma'ana? Syahidtas salata ma'ana? Apakah engkau ikut sholat bersama kami? Kamu tidak sholat sendirian kan? Kamu sholat bersama kami kan? Bareng bersama kami kan? Qala na'am ya Rasulullah. Iya ya Rasul. Setelah wudu, alhamdulillah, dengan wudu yang baik, melaksanakan sunnah, aku ikut sholat berjamaah denganmu ya Rasul. Nah, perhatikan. Ente kalau ngelihat riwayat seperti ini, jangan moro punya pikiran. Ini kan sholat sama Nabi. Lah kalau tidak sholat sama Nabi gimana? Apakah dapat seperti ini? Loh, ente lupa Pak. Al ulama warathatul Ambiya. Setelah Nabi wafat dalam secara dohirnya, meskipun Nabi secara batin hidup dalam hati kita, semoga kita merasakan, amin. Itu Nabi sudah diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Siapa? Penggantinya Nabi. Sehingga pernah cerita sampai ini Habib Hasan bin Shalih al-Bahr al-Jufri. Itu pernah dapeti satu kasus, satu orang datang kepada beliau. Kenapa? Orang itu cerita gini. Ana dapat dua keterangan itu. Yang pertama menyatakan orang ini penjual daging. Yang kedua, ini orang bukan penjual daging, cuma beli daging ketika itu. Alhasil dia bawa daging itu, ketika tengah jalan gitu, dikatakan di situ ada sholat jenazah. Perhatikan ya, ini bukan sholat jamaah loh, sholat jenazah. Kan? Apa yang terjadi? Aku letakkan daging di situ, aku sholat. Allahu Akbar. Selesai, assalamualaikum. Setelah itu aku pulang. Kalau yang pertama dapat kenana cerita itu, kemudian dagingnya ya Anda bagikan kepada orang yang beli. Yang cerita ini enggak, dia sendiri pulang ke rumahnya. Itu daging digodok maksudnya. Dimasak, direbus, bukan dimasak, direbus. Daging itu direbus sampai lama tetap tidak berubah sama sekali. Tidak berubah itu daging. Bingung, ini apa yang terjadi? Kalau riwayat yang pertama itu pelanggannya marah. Ini daging apa yang dijual ini? Dagingnya badak, tahi opo ini? Kok tidak kena ya sama sekali? Apa ini katanya? Dia bingung, Anda juga tidak tahu kenapa ini. Sampai datang kepada Habib Hasan bin Shalih al-Bahr al-Jufri. Beliau dengan muka syafinya mengatakan apa? Ente sebelumnya kemana? Ya seperti biasanya Habib pulaan, kemudian setelah itu anak mau bagikan daging. Terus kemana? Oh iya Habib, sebelum itu anak mensolat jenazah. Perhatikan ya, anak sholat jenazah. Katanya beliau, yang ente solati itu wali min auliyaillah. Sehingga dia diampuni sama Allah, maka siapa yang mensolati, bahkan apa-apa yang dia bawa diampuni sama Allah, diharamkan dari api neraka, apalagi cuma api dunia. Perhatikan makna ini. Ini bukan sholat jamaah 5 waktu. Sholat jenazah bisa mendapatkan kemuliaan seperti ini. Terus gimana kiranya kalau sholat jamaah? Paham ini ya? Gimana kira sholat jamaah? Orang jaga waktu, dijaga waktu sholat berjamaah. Apa jawaban Nabi? Fa innallaha ta'ala, maka sesungguhnya Allah Ta'ala
ghafaralaka haddaka, mengampuni untukmu untuk tidak diberikan hukuman. Au qala dzambaka, ada riwayat mengatakan oh enggak, Allah telah mengampuni dari dosamu. Fatabayyana, maka menjadi jelas min hadil ahadits syarifati, dari penjelasan dari menjadi jelas dari ini hadis-hadis yang mulia, annal hasanati hiya as-salawatul khamsu wasayyiati hiya as-saghairu minadz-dzunub. Ini banyak riwayatnya nanti. Nah, yang dimaksud menghilangkan, memberikan kebaikan itu sholat-sholat 5 waktu, keburukan itu adalah dosa-dosa kecil, diampuni sama Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka riwayat banyak, ini panjang ini. Itu ya. Ya, semoga diberikan hidayah sama Allah ya. Diberikan kemampuan untuk sholat 5 waktu dalam keadaan berjamaah di masjid. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bissawab.